Oke, bismillah. Hari ini kita akan bahas tentang keliling dan luas segi tiga. Ya, keliling dan luas segi tiga. Ustaz. Oh, udah masuk. Oke, keliling dan luas segi tiga. Ya, keliling dan luas segi tiga. Aneh buatkan dulu gambarnya yang simpel ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini ada segitiga A, B, C dengan masing-masing sisinya, sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, ini udah jadi sebuah kebiasaan bahwa kalau ketika membuat segitiga, ya, sisinya, penamaan sisinya selain dinamakan dengan sisi A, B, B, C, A, C, itu bisa juga menggunakan huruf kecil ya. Cuma di sini ada yang unik bahwa kalau sisi A itu adalah sisi yang menghadap sudut A, bukan yang di sebelahnya. Jadi yang menghadap, Anda lihat A ke sini, B itu ke sini, C ya, sesuai sudut yang menghadapnya. Ya, gitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan. Nah, rumusnya untuk keliling ya kita udah tahu semua. Sangat umum ya. Ketiga sisinya dijumlahkan. Berarti kalau di sini ya A ditambah B ditambah C. Ya. Udah seperti ini aja. Itu luas keliling segi tiga. Adapun nanti ketika antum ketemu segitiga yang sama sisi misalkan, ya udah cukup salah satu sisinya dikalikan 3 karena sama panjang sama sisi, boleh silakan, nggak jadi masalah ya. Itu tentang segitiga keliling. Aneh yang gambarkan yang luas, yang tentang luas. Oke. Luas segitiga di sini, ini ada segitiga A, B, C. Nah, luas itu kan ada hubungannya dengan tinggi ya, makanya di sini Anda buatkan tinggi untuk segitiga ini. Nah, Anda buatkan 3 macam. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada beberapa garis tinggi yang bisa kita gunakan sebagai tinggi segitiga ini. Ya, semua garis tinggi ini siku-siku ya, pasti. Nah, untuk yang ini keliling jadi luas ya. Luas itu kita udah tahu dari zaman di SD bahwa luas adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi. Ya. Atau bisa kita tulis setengah itu setengah.
Luas adalah alas dikali dengan tinggi dibagi 2. Itu sama saja. Itu sama saja. Nah, lantas untuk apa Anda gambarkan ketiga tinggi ini untuk segitiga ABC? Ya. Kita tambahin ABC, D, E, F. Nah, tambahin begini. Nah, di sini tujuannya pertama, Anda pengen tegaskan ya, ingatkan kembali, mungkin di sebelumnya udah pernah bahwa untuk urusan alas sama tinggi di sebuah segitiga itu berpasang-pasangan, ya. Tidak boleh asal ambil alas dan asal ambil tinggi, ya. Biasanya kalau di soal itu cuma ditemukan ada satu tinggi gitu ya, yang dipakai untuk tinggi, maka harus tahu alasnya yang mana. Nah, di sini Anda gambar tiga-tiganya langsung, jadi kita bisa memisahkan mana pasangan-pasangannya, pasangan alas sama tinggi yang bisa dipakai untuk luas. Jadi tidak boleh ngasal. Kalau di buku kalian itu dinamakan dengan sekawan. Ya, sekawannya mana? Alas ini sekawannya sama tinggi yang mana? Ya, atau kebalikannya. Ya, tinggi ini sekawannya dengan alas yang mana? Nah, di sebelumnya Ane sebelum pasangan, nggak jadi masalah. Istilah di sini Ane jelaskan kalau luas, perhatikan, kalau Ane pakai AB sebagai alas, maka tingginya yang mana? DC. Apa? DC. 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 DC atau C? CD. Ya. Kalau luasnya itu alasnya yang AC, maka tingginya yang mana? EB. Ya, DE atau EB ya. Terus kalau satunya lagi, kalau alasnya itu yang BC, berarti tingginya yang AF. AF. Oke, bagus ya. Ini ketiganya antum harus paham ya. Ini pasangan-pasangan masing-masing. Tidak boleh antum misalkan digambar ada soal ada segitiga seperti ini, terus ada garis tinggi BE. Nah, diketahui langsung misalkan BE-nya 15. Tapi sisi yang AC ada, sisi AB ada, tapi yang dipakai AB antum alasnya AB, tingginya BE nggak boleh. Ya, harus alasnya yang AC ini. Ya. Jadi nggak boleh tuker-tuker. Ya, harus sesuai. Alas ini berarti tingginya yang mana? Makanya dulu pernah disampaikan juga kalau untuk luas ya dibalik urusannya, dilihat dulu tingginya yang mana baru tentuin alas. Itu nggak masalah. Ya, untuk meminimalisir kekeliruan. Karena kadang kita menyesuaikan alasnya saya maunya ini, tapi nggak ada tingginya, kita paksain. Nah, salah. Ya. Cari yang ada dua-duanya, yang sepasang. Ada alas, ada tinggi. Itu untuk keliling dan luas segitiga. Oke? Di sini di buku kalian dikasih tahu juga bahwa untuk luas segitiga itu ada dua macam. Macam yang pertama yang sering kita pakai yang barusan kita bahas. Yang kedua adalah luas segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalau ini berdasarkan alas sama tinggi. Nah, ternyata ada satu lagi rumus untuk luas segitiga yang menggunakan itu. Anda tuliskan di mana? Sini mana? Nah, misalkan ada segitiga. Ya, segitiganya biasa ya. ABC ya. C. Nah. Ini kasih pembatas ya biar Nah, untuk yang ini adalah luas segitiga berdasar panjang sisi. Nah, jadi ini hanya jika diketahui ketiga sisinya, terus langsung ditanyakan bukan keliling tapi luas. Nah, ini ada caranya. Pertama, kita harus cari tahu dulu apa itu S. Ya, cari tahu dulu apa itu S. Ya. S itu apa? Nah, S itu adalah setengahnya keliling. Jadi S ini itulah setengah dari A ditambah B ditambah C. Pokoknya setengahnya keliling. Ketemu kelilingnya berapa dibagi 2 itu namanya S. Ya. Nah, luasnya terus gimana luasnya? Nah, rumusnya seperti luasnya.
agak baru dan agak mungkin wow ya, perhatikan. Luasnya adalah akar dari S dikalikan S dikurangi A dikalikan S kurangi B dan dikalikan S kurangi C. Nah, ini rumus luas segitiganya. Ya. Ini rumus luas segitiga. Jika hanya diketahui ketiga sisinya, panjangnya. Tanpa diketahui mana alas, mana tinggi, nggak ada keterangan itu. Nggak ada sudut-sudutnya juga. Cuma ada ketiga alasnya, ketiga sisinya. Yang ditanyakan bukan keliling lagi, tapi luas. Maka caranya sebelah kanan. Ya, mungkin ini baru ya bagi kalian. Ini udah paling familiar dari zaman di SD, ini yang baru. Ya, cuma di sini agak ribetnya karena ada akar dan S itu apa, Ustaz? ini setengahnya keliling. Setengahnya. Setengah dari keliling. Berarti cari kelilingnya dulu, baru dibagi dua. Ya. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Ada keliling, ada luas segitiga. Luas segitiganya dibagi dua. Yang pertama berdasarkan alas sama tinggi yang biasa, yang satunya berdasarkan panjang sisi. Habis ini Ane kasih contoh-contohnya. Langsung aja yang pertama contoh. Kalau ada segitiga, nah ada segitiga seperti ini. Nah, diketahui di sini 60 derajat. 60 derajat. A, B, C. Yang ini 15 cm. Pertanyaannya adalah kelilingnya berapa? Oke. Nah, untuk menjawabnya maka kita butuh keliling ya. Kita butuh sisi BC dan sisi AC. Nah, kita butuh itu. Berarti sisi BC itu berapa senti? BC itu berapa senti? Terus sisi AC juga berapa senti? Nah, untuk bisa mencari BC dan AC gimana? Di situ dikasih modal ada sudut 60 sama 60. Nah, kita punya modal itu. Ya. Tadi diapain? Untuk bisa menemukan BC sama AC, nah, kita manfaatkan itu. Ayo. Dikasih modal ini 60. Nah, tapi yang ditanyakan BC sama AC. 15 juga kah? Berapa? 15 juga. Oke, betul 15 juga. Dari mana 15 juga? Ini karena panjang sama sisi. Oke, karena sama sisi. Tahunya sama sisi? Dari 60-60. Oke, sip ya. Jadi Anda ingat bahwa segitiga yang ketiga sudutnya itu sama 60 semua. Ini kalau dihitung yang B itu kan 60 juga kan? Nah, pasti tuh 60. Dia adalah segitiga sama sisi. Nah, maka kita kasih tanda aja. Oke, karena sama sisi otomatis BC 15, AC juga 15. Baru kita mencari kelilingnya. Boleh langsung 15 kalikan 3 atau langsung modelnya jumlah-jumlah juga boleh, sama aja. Ya. Anda tulis yang lengkap aja ya. AB tambah BC tambah
AC. Ya, 15 tambah 15 tambah 15. 45 cm. Nah, ini baru ada satu contoh. Jadi untuk urusan luas, keliling, ya, dan semacamnya itu sudah dihubungkan dengan jenis-jenis segitiga berikut sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari. Ya, jadi nggak cuma semua soal itu isinya segitiga, cuma langsung dicari kelilingnya berapa. Udah ada ketiga sisinya, nggak cuma seperti itu ya. Itu untuk anak SD. Kalau ini sudah ada peningkatan variasi soalnya. Ya. Walaupun yang seperti itu mungkin ada. Ya. Atau bahkan cuma dari gambarnya doang. Yang paling simpel gini doang. Misalkan di sini diketahui, nah, misalkan ini 5 cm. Di sini 4. Nah, ada tanda seperti ini. Cari keliling ya, berarti Anda harus tahu yang ini berapa panjangnya. Tapi udah dikasih tanda nih, ini sama ini sama. Nah, ya, bisa dari tanda, bisa dari sudut. Ya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Soal yang kedua hampir mirip, ya, masih menggunakan sudut. Ini buat seperti ini misalkan. Misalkan ini A, B, C. Terus yang di sini itu 8, yang sininya 9 cm, yang ininya 6,7 cm. Nah, pertanyaannya sama, kelilingnya berapa? Maka kita harus cari tahu dulu ya, panjang dari yang belum ada, panjang BC itu berapa sentimeter? Dan kenapa? Ada yang kurang, ada yang belum ditulis. 44. Oke. Kita dikasih modal sudut, tapi kita suruh mencari sisi. Oke. Jadi apa yang mesti bisa kita lakukan dulu? Ya. Sama kayak tadi. Berarti cari tahu dulu sudut. Sudut mana yang dicari? Sudut C. Sudut C cari tahu dulu. Nah, berarti ini 180 kurang 68 dikurang 4. berapa? 8. Berapa? 68. 68. Oke. Berarti ada sudut kembar di sini. 68 sama 8. Berarti ini segitiga apa? Berarti segitiga sama kaki ya? Iya, berarti ini segitiga sama Kaki. kaki. Berarti yang sama kaki itu yang ini dengan ini. Berarti BC-nya berapa? 9. 9. Ya. Bukan 6,7 ya, 9. Nah, dari sini cari keliling ya, tinggal ditambahin aja AB sama BC. Berarti AB-nya 9, BC-nya 9, AC-nya 6,7. Berapa tuh? 18 tambah 6,7. Itu 4,7. 24 sama ya, itu berkaitan keliling ya. Ada mau tanya? Nggak ada, nih lanjutin.
Nah, sekarang yang berkaitan dengan luas. Ambil contoh. Nah, kalau ini ada gambar seperti ini. Ini 11 cm. Nah, ini 4. Ini 13 cm. Berarti luasnya? Nah, luasnya berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana, tingginya mana? Berapa maksudnya? Alasnya 11 ya? Alasnya 11, ya betul. Tingginya ya? Tingginya 13. 13. Berarti ini dikaliin tuh 143 bagi 2 berapa tuh? Sentimeter persegi. 71,5 ya. Ya, itu harus paham itu ya, mana alas mana tinggi. Jangan sampai alasnya itu 15. Ini jumlahin, jangan. Ya. Ini hanya pengecoh aja 4-nya itu. Ya. Atau malah ngitungnya 4 kali 13, alasnya 4, tinggi 13 itu juga salah. Karena yang segitiga aslinya yang ini. Ini yang itu cuma garis bantu. Ya. Garis bantu sebagai informasi. Oke, terus contoh yang lainnya adalah seperti ini. Ada item. Nah, seperti ini siku-siku. Nah, siku-siku ini 45 derajat, yang ini 10 cm. Nah, ini 14,1 cm. Luasnya berapa? Luasnya. Nah, ini kasih titik ya biar nggak bingung. Bagi R. Luasnya. Nah, luasnya berarti yang mana? Ya, apa? Pertanyaannya kurang. Pertanyaan adalah kelilingnya berapa, luasnya berapa? Itu pertanyaannya. Berarti yang keliling dulu. Nah, untuk keliling berarti kita butuh panjang yang QR. Nah, panjang QR itu berapa? Panjang QR itu berapa? Sama kayak tadi sebelumnya, kita berurusan dengan sudut dulu. Berarti cari tahu dulu sudut Q. Sudut Q berapa? 45. 45 ya. Kurangi 90 kurang 45. Oke, 45 derajat. Berarti ada sudut kembar. Berarti sama? Sama? Sama kaki. Sama kaki. Yang sama panjang yang sisi mana sama mana? PQ sama QR. PQ sama? PR sama QR. Oh, PR sama QR. Oke, bagus. Ini ya. Berarti QR-nya udah ketuan 10 cm. Berarti kelilingnya tinggal jumlahkan 10 tambah 10 tambah 14,1 cm nih. Jadi berapa? 10, 20, 34. 1 cm. Nah, sekarang luasnya. Luasnya gimana luasnya? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana, tingginya yang mana? Ayo, alasnya mana, tingginya yang mana? Kalau segitiganya seperti itu.
Itu segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku sekaligus sama kaki. Nah, alasan mana tingginya mana? Berapa sama berapa? Ayo. Ya. Segitiga seperti ini, alasan mana tingginya mana? Alasnya 114,1 cm. Tingginya? 10. Ini belum tahu. Nah, berarti nggak bisa. Berarti yang lain. Pakai rumus Pitagoras. Nah, ini nggak pakai Pythagoras. Nggak perlu. Kan udah sisinya udah semua. Ini luas tuh, luas. Berarti alasnya yang mana, tingginya yang mana? Nah, coba lihat yang sebelahnya, tinggi itu yang gimana sih? Yang ada? Nah, berarti 90 derajat ya. iya, tinggi itu kalau yang ada ini. Berarti itu sebagai tinggi. Yang 13 ini kan tinggi kan? Nah, ada titik ke kepanjangan sisi di hadapannya. Berarti yang mana? Berarti yang Nah, berarti ini kasih gambaran. Kalau alasnya peki, maka tingginya kan harus begini kan? Harus begini kan? Dan ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah, sekarang kalau alasnya PR, maka tingginya kan dari Q ke PR, tapi harus tegak lurus. Berarti ya garis itu sendiri kan udah tegak lurus ini garisnya, siku-siku. Yang di sini pun juga sama. Nah, itu menandakan bahwa alasnya itu 10, tingginya 10. Nah, berarti berapa? 10 ya. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk antum nemu segitiga sama, segitiga siku-siku, kalau untuk menentukan alas sama tingginya itu paling gampang. Karena alas sama tinggi itu adalah sisi yang nempel dengan sudut siku-sikunya. Udah. Itu. Ya, ini khusus segitiga siku-siku ya. Gitu. Jadi segitiga siku-siku itu alas sama tingginya untuk menghitung luas ya. Maka yaitu dua sisi yang nempel di sudut sikunya. Itu sebagai alas sama tinggi, boleh dibolak-balik terserah. Ya. Gitu ya. Tapi kalau yang kayak yang ini sama yang sebelah kiri ini kan bukan segitiga siku-siku ya, maka ya alasan salah satu tingginya harus ada memang. Ya. Nggak bisa tingginya itu ikut dengan sisinya, nggak bisa. Kalau ini bisa. Segitiga yang lain pun juga sama. Nah, khusus untuk segitiga segitiga siku-siku, sisi yang dianggap sebagai alas dan tinggi itu adalah dua sisi yang nempel dengan sudut siku-sikunya. Itu perlu diingat-ingat. Ada mau tanya? Ada mau tanya? Kalau enggak, aneh kasih contoh satu, ya, sebuah. Nah, misalkan seperti ini, Pak. Nah, misalkan ini sebuah segitiga dengan sisinya 10. Seperti ini 24, ini 26. Salah. Tapi yang ditanyakan itu luas. Berapa luasnya? Nah, kita akan pakai yang ini. Nah, yang ini yang rumus pakai S itu. Yang ada S-nya. Nah, ini jadi ketika sisi diketahui, maka cara pertama adalah cari dulu S-nya. Cari tahu dulu S-nya. S itu di tengah keliling. Ya, setengahnya keliling. Berarti dicari dulu kelilingnya berapa, dikalikan setengah.
10 tambah 26. 10 tambah 26 tambah 24. Berapa itu? Eh, 60 ya, 60 bagi 2. 30. 30 cm. Ini baru S-nya. Sekarang ke rumusnya. 2 sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A, S kurangi B, S kurang C. ya, ini gampang dihafal sih sebenarnya. S kali S-nya 30 dikalikan S 30 kurang berapa? kurang 10. 10. Boleh yang bebas, yang penting ketiga sisinya dipakai untuk mengurangi itu. 10 3 kurangi 24 30 ya. Dikalikan 30 kurangi 2 6. Berarti akar dari 30 dikalikan 20 dikalikan 6 dikalikan 4. Ya, akar, ini akar kuadrat ya. Berarti nanti akar kuadrat itu kan harus punya dua bilangan yang sama ya. Nah, coba sebelum dihitung total bisa tuh sebenarnya diakalin. Tapi Ane kasih contoh dulu yang dihitung total dulu. Ini hasilnya 14.400. Nolnya 2, 24 kali 6, 144. Nah, ini hasilnya adalah, nah, antum lihat angkanya aja, 144 itu akar berapa? Akar 4 berarti belakangnya 12. Iya, 12. Nolnya 2, tinggal 2 itu berarti jadi 120. Nah, luasnya adalah 120 cm persegi. Nah, di sini Anda bikin alur lain, jika dari langkah ini ke langkah ini juga beda. Di sana, ya. Akar itu kan harus berapa kali berapa gitu kan, bilangan yang sama di dalamnya kan. Nah, tinggal diambil salah satu. Maka di sini Anda kalikan ini. Anda siasati seperti ini. 20-nya Anda kalikan 6, 30-nya Anda kalikan 4. Jadinya angkanya 120 dikalikan 120. Nah, berarti hasilnya ya udah 120. Nah, itu. Ini hanya teknis menghitung aja, ya. Pilihan teknis menghitungnya. Ya. Gitu. Ya, oke. Itu berkaitan dengan keliling dan luas. Sebenarnya ada lagi materi berkaitan dengan pola bilangan segitiga, tapi itu kembali lagi ke yang pernah Ane kasih tahu kan, yang gini, yang 1, 3, 5, 7. Nah, iya karena Nah, seperti ini. Ya, ini pola bilangan segitiga seperti itu. Cuma yang ditanyakan itu bukan 2 setelahnya lagi, tapi bisa jadi suku yang urutan bilangan yang ke-100 dari pola ini itu berapa. Nah, itu nanti masuknya kelas 8, ada pelajaran sendiri. Nah, jadi udah pernah Anda sampaikan, jadi ya udah, Anda lewat aja ya. Oke, ada yang mau tanya?